bahwa kalau terjadi amandemen maka DPD memposisikan diri tidak berada pada posisi yang dikhawatirkan oleh masyarakat tentang adanya penumpang gelap untuk memuluskan wacana presiden 3 periode. Itu PKS pasti menolak gitu. Daeng deklarator kami juga dong. Oh iya, saya deklarator kami, ya itu. Ya kan? Sampai lupa saya kan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Iya, Dan iya. masih aktif kan di sana? Masih aktif. Oke. Sebagai deklarator kami, Daeng posisinya di mana? Setelah deklarasi itu di bidang apa? Saya lupa ini di bidang apa ini yang sama Pak Bahtiar Hamzah. Oke, iya. Ada yang umum kayaknya kalau ini. Oke, pokoknya jadi pokoknya ada sehari-harinya ya. Iya, ada di umum yang sering ya, diundang. Tapi ya sobat era sekalian, kami itu organisasi yang cair sekali. Iya, di sana banyak. Nggak bisa juga dibilang seperti DPD kan? Iya. Oke. Saya juga mau menyinggung-nyinggungnya, saya juga antara aktif dan tidak aktif ya kan? Iya. Oke. Kalau di ICMI itu ketua Badan Wakaf ya. Oke lah, saya nggak terlalu ingin untuk menyinggungnya. Nah, Daeng juga pernah menjadi wali kota Makassar, calon wali kota Makassar ya. Calon wali kota Makassar pada pemilihan sebelum pemilihan ini. Sebelum pemilihan ini, iya. Oh, ada sorry. sebelum. Bukan sebelum pemilihan ini. Pada pemilihan ini sebelumnya lagi. Iya. Jadi waktu Dani Pomanto menang pertama kali. Iya, itu Dani Pomanto pertama kali. Karena waktu periode kedua, Dani Pomanto kan didiskualifikasi. Iya, didiskualifikasi. Lawan kotak kosong kalah lawannya itu. Iya. Sehingga diulang lagi dan Dani Pomanto menang lagi. Oke. Ya, tahun katakanlah itu barangkali tahun-tahun kira-kira 2012 barangkali ya, 2012 ya. Itu waktu itu berapa 2012, calon? 6 calon. 6 calon. Iya. Saya 3 bulan sebelumnya baru menentukan maju karena waktu itu PKS menghadapi permasalahan. Apa? Presiden partai itu ditahan. Oke, Lutfi Hasan Ishak ya. Di Sulawesi itu dan di mana-mana kan PKS langsung turun. Nah, cara untuk menaikkan suaranya ini ya termasuk ini supaya bisa mempertahankan kursi, jadi mengambil momentum itu. Meskipun orang juga kaget karena waktunya singkat, tapi dari 6 calon itu ya di urutan ketiga. Urutan pertama Dani Pomanto. Yang kedua? Yang kedua adiknya Pak Sahrul Yassin Limpo. Daeng yang ketiga. Iya, yang ketiga. Tapi banyak juga dong biaya habis. Iya, saya punya wakil ini, orangnya ini calon wakil ini sangat populis. Ya, mungkin pernah dengar Dasat Latif. Itu yang kampanye keliling. Saya malah nggak ada di sini. Saya ke Arab saya waktu itu. Ya, hanya memenuhi administrasi. Setelah itu saya pergi umroh. Jadi Dasat Latif yang kemana-mana. Ya, kemana-mana yang kampanye. Dia dosen kalau nggak salah ya. Dosen di Unhas dan dia dai yang populer. Populer juga. Bahkan sekarang tingkat nasional sudah ya. Tingkat nasional. Lucu juga orangnya itu. Dasar lah. Lucu orang. Jadi tapi banyak juga lah bayar pilkada uang keluar. Ya, pilkada kalau mau diikuti masyarakat juga karena ya betul-betul masyarakat ada yang pasang spanduk, siap dengan serangan pajar segala macam itu, dan itu kadang-kadang serius itu. Di mana pasang spanduk kami menerima serangan pajar, bukan lagi nggak malu-malu lagi dia. Nggak malu-malu lagi, ada juga yang seperti itu. Tapi kita memang ada
pendukung yang kelihatannya pertama suara PKS itu. Itu stabil itu, termasuk ke pemilihan wali kota itu basis PKS, dan ini PKS ini memang luar biasa, tidak ada uang yang dikeluarkan, kemudian tidak ada biaya untuk masang spanduk apa segala macam, dia betul-betul spanduknya dikasih, dia pergi pasang. Ya memang militansi PKS tinggi ya, saya kira. Gitu, walaupun ada orang olok-olok PKS ini terdiri dari 2, fraksi keadilan sama fraksi kesejahteraan. Fraksi kesejahteraannya sudah lari sekarang kayaknya. Nggak tahu juga, Allah-Allah, sorry, maaf ya. Jadi kita ngomong soal pemerintahan sekarang ini. Nah, saya kira ini kan, saya tidak tahu kan kalau misalnya Daeng ngomong apakah mewakili suara kami, suara DPD atau suara PKS, saya nggak ngerti. Menurut Daeng yang paling dominan kalau menilai pemerintahan, Daeng mewakili suara apa biasanya? Saya mendekatkan ketiga-tiganya karena ketiga-tiganya ini memang hampir sejalan ini. Oh, sejalan ya? Sejalan. PKS juga mendukung perjuangan untuk penguatan DPD. Kami juga seperti itu. DPD juga mendukung. Jadi tidak ada yang namanya kontradiksi ya? Tidak ada yang kontradiksi. Termasuk juga berhadapan dengan pemerintahan Presiden Jokowi tidak kontradiktif juga? Saya kira enggak, karena apa yang kita perjuangkan bersikap kritis terus ya? Karena itu kami tidak ada hambatan juga. Kami tidak pernah dipersoalkan dengan ini, baik oleh partai, baik oleh DPD maupun oleh pemerintah. Saya punya kenalan banyak juga di pemerintahan ya. Jalan cair aja hubungannya. Ya mungkin karena Daeng sudah banyak menanam kebaikan kepada mereka. Jadi secara personal mereka tidak mau protes, tapi institusinya diprotes melulu ya kan. Contohnya kami diprotes ya kan, bukan hanya diprotes, aktivisnya juga ditangkap ya kan. Dan saya selalu memberikan surat untuk jaminan. Jaminan. Anton saya berikan jaminan, Saganda saya berikan jaminan, Habib Rizik saya berikan jaminan. Tadi saya tanda tangan. Tadi? Iya. Jaminan untuk pembebasan. Jaminan untuk apa istilahnya? Penangguhan penahanan. Tadi mulai. Saya tanda tangan tadi. Berapa orang? Kayaknya sudah ada lebih 10 orang tadi tanda tangan. Saya halaman pertamanya aja saya lihat itu. Bisa siapa lagi yang ini? Itu kan bukan sesuatu yang rahasia. Saya enggak perhatikan, tapi saya pikir saya dengar yang sudah dihubungi itu banyak dan rata-rata menyatakan kesediaan. Saya dengar Pak Amin Rais dihubungi, Pak Din Samsudi. Saya nggak ngerti juga ya. Kalau misalnya semua orang kredibel di bangsa ini tanda tangan penangguhan penahanan Habib Rizik, apakah pemerintah akan meloloskannya atau tidak? Kenapa saya mengatakan pemerintah ya? Ya udahlah, ini frankly speaking, kalau nggak ada gesture dari kekuasaan nggak mungkin lah ya kan barang ini diputar dipiling-piling begini ya. Jadi sudah beredar itu ya? Sudah beredar. Jadi kalau diperlukan, sobat daerah sekalian, saya juga mau tanda tangan kalau diperlukan. Sepertinya ada tadi di situ namanya juga itu. Gitu. Ada, tapi di halaman pertama saya lihat tadi itu ada. Itu ada beberapa. Karena saya juga tanda tangan buat Saganda, tanda tangan buat siapa lagi? Anton tanda tangan. Kalau Jumhur kan udah bebas, udah ada penangguhan penahanan. Ada penangguhan penahanan. Daeng. Bagaimana Daeng melihat pemerintahan Presiden Jokowi ini? Wah, ini bagian yang ngeri-ngeri sedap nih. Saya kan sekarang ini ada kegiatan dengar pendapat masyarakat. Jadi setiap kali melalui DPD. Melalui DPD. Melalui DPD. Jadi saya kumpul masyarakat dan setiap kali saya menyampaikan bahwa dengar pendapat ini terutama kaitannya dengan pokok-pokok haluan negara. Tetapi respon mereka itu yang ditanyakan amandemen. Nah, saya pikir ya memang salah satu cara melakukan masukkan pokok-pokok haluan negara ini itu bisa lewat amandemen. Tapi bukan itu yang dia maksud, bahwa amandemen ini 3 periode. Yang 3 periode. Selalu kecurigaannya masyarakat rata-rata seperti itu. 3 periode atau perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Karena pandemi ini. Dan mereka rata-rata sudah mendengar juga
keterangan yang dirilis oleh KPU. Katanya bahwa KPU menyampaikan tidak ada pemilu serentak 2024 tapi akan diundur ke 2027. Berarti ini kelihatan betul ini bahwa ini yang bisa walaupun jadi. Walaupun belakangan KPU mengatakan ya itu kepala daerahnya. Kepala daerahnya. Tapi kalau kepala daerahnya mau diundur ya kenapa nggak dilakukan sekarang aja? Iya. Kan misalnya DKI kan habis 2022. Kenapa nggak 2022 pilkada aja? Iya. Masa diundur 2027? Enak bener yang 2022 nanti yang pengganti. Penggantinya itu gratis 5 tahun. Iya kan gratis 5 tahun jadinya. Makanya confused juga itu keterangannya kalau mengatakan begitu. Karena kita yang kita tahu yang paling berkepentingan untuk diperpanjang justru pusat. Kalau alasan pandemi. Dan itu kalau misalnya diperpanjang semua senang kecuali rakyat. Semua senang. Karena presiden 3 tahun tambah, DPR 3 tahun, DPD dapat juga, DPRD dapat juga. Semua dapat. Iya. Bisa juga gubernur bupati dapat juga. Dapat juga. Yang paling rakyat sengsara. Enggak, gubernur bupati enggak. Enggak. Karena gubernur bupati ada caretaker-nya. Iya. Jadi justru birokrat-birokrat yang dapat. Iya. Karena kalau misalnya nggak jadi 2024, ya itu tetap caretaker-nya ini yang akan menjabat begitu, birokrat-birokratnya. Iya. Ya mudah-mudahan DPD bersikap bersikap tegas soal ini. Standing kita tegas kali ini. Bahwa tidak akan setuju dengan perpanjangan 3 periode. Itu jawaban saya kepada masyarakat. Iya. 3 periode tidak setuju. Perpanjangan masa jabatan 3 tahun tidak setuju. Kemudian PPHN silakan kalau mau kita akan berikan masukan karena memang presiden ini perlu diberi wawasan tentang haluan negara. Karena supaya dia pokoknya kalau PPHN tentatif ya. Kalau yang 2 ini nolak. Yang 2 nolak. Ini kan baru suara Tamsil Lindrung, belum suara DPD. Saya jamin mayoritas DPD. Nah, karena itu DPD harus keluarkan statement ini. Iya. Jangan sampai kemudian hanya di kepala para anggota aja. Nanti kita akan putuskan di dalam rapat pleno, rapat paripurna. Jadi Pak Lanyala Pak Mahyudin, Pak Sultan, Pak Nono Sampono, ini didengarkan. Harus jelas sikap DPD itu. Apakah menolak 3 periode, menolak perpanjangan atau bagaimana? Karena suaranya kan tidak boleh perorangan saja gitu. Iya. Kalau dengan ketua confirm, wakil ketua Pak Sultan Najamuddin saya sudah ketemu. Confirm juga. Pak Mahyudin juga confirm. Yang belum Pak Nono. Pak Nono saya belum bicarakan secara khusus tentang tapi kan suara DPD kan tidak hanya suara ketua, tapi suara paripurna kan? Iya, suara paripurna dan suara di mayoritas ini. Saya kira mencerminkan itu karena saya misalnya di pimpinan kelompok DPD itu satu suara di situ, kemudian saya juga ketua pansus program dan mekanisme kerja, itu juga terasa suara-suara itu seperti itu dan kita selalu ada grup dan berkomunikasi di situ. Jadi itu mayoritas menginginkan itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Daeng di DPD ini daya dorong DPD lebih kuat. Bisa lah. Karena terus terang saja, saya kan cinta DPD. Salah satu wujud cinta itu adalah mengkritik. Jadi kadang-kadang orang tuh bingung. Dikritik tuh bukan karena kita benci, karena kita cinta. Karena kita ingin DPD berperan kan. Jadi kalau enggak, bagaimana lagi kita menghadirkan DPD tapi perannya minim sekali. Bahkan untuk menjadi kritikus pemerintah pun kurang oke gitu kan. Padahal segala fasilitas sudah diberikan. Jadi mudah-mudahan DPD bisa memerankan dirinya untuk hal-hal yang krusial. Nah, yang krusial tadi dari pembicaraan kita, 1, kita nantikan DPD mengajukan presidential threshold, ya kan, judicial review. Baik judicial review maupun executive review atau katakanlah perubahan undang-undang kalau memungkinkan. Yang kedua, DPD dengan tegas menolak 3 periode. Dan juga perpanjangan masa jabatan. Kira-kira 2 agenda itu saya mau dengar nih di hari-hari ke depan. Pokoknya apalagi teman-teman sering nonton di sini nih, wah pasti lebih semangat lagi. Mudah-mudahan ya. Karena terus terang saja channel ini Daeng
channel yang ingin memberikan tempat pada pemikiran-pemikiran kritis. Iya. Sebagai penyeimbang pemerintah. Kalau pemerintah kan udah banyak salurannya. TV mainstream kan dikuasai oleh kekuasaan. Ya. Nah, ini kita ingin memberikan pikiran-pikiran yang alternatif, tapi bingkanya demokrasi dan konstitusi. Jadi pembatasan kekuasaan itu kan sesuatu yang konstitusional, bahkan rohnya reformasi. Presidential threshold menghilangkan itu kan justru memunculkan bibit pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih variatif. Ya, karena itu setelah itu kita akan mendorong calon presiden perseorangan. Nah, itu juga saya dengar juga. Jadi dan saya merasa yakin bahwa tanpa perubahan konstitusi pun calon presiden perseorangan itu bisa dihadirkan. Iya. Karena itu ya saya katakan kan constitutional importance. Jadi hal yang baik, bukan hal yang buruk. Iya. Ya kan? Tidak ada larangan juga. Nggak ada larangan. Iya. Jadi hal yang baik kalau tidak dilarang, menurut saya dari sisi konstitusionalisme nggak ada masalah. Iya. Kecuali itu hal yang buruk. Misalnya katakanlah bahwa presiden harus dari suku Jawa. Kalau itu diada-adakan, pertama itu tidak ada di konstitusi, kedua itu buruk. Karena sara kan? Gitu. Tapi kalau menghadirkan calon perseorangan, presidensial threshold 0, itu kan hal yang baik. Yang memungkinkan banyaknya bibit pemimpin bangsa. Baik bagi rakyat Indonesia, tidak baik bagi partai-partai penguasa. Karena partai penguasa ingin mendominasi soalnya. Bahkan ada kesan bahwa ini juga dikhawatirkan menjadi penumpang gelap. Karena ada figur-figur yang mungkin tidak laku dijual di masyarakat, tapi memungkinkan terpilih dengan pemaksaan dan bisa juga lewat dengan mengembalikan ke MPR. Kalau ke MPR barang itu gampang sekali. Dengan 771 60% dia kuasai. 711 maksud saya. 711. Saya kan kemarin diskusi dengan PKS tuh. Bukan dengan PKS ya, dengan Mardani Alisera. Dia ada acara Indonesia Leader Talks, ya kan? Saya bilang, waduh, kalau dikembalikan ke MPR, jangan bayangkan MPR tahun 45 ketika Supomo membayangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR ketika awal reformasi yang masih semangat. Kalau sekarang dikembalikan kepada MPR ini semua. Kalau 700 aja dikalikan 3M masing-masing itu baru 2,1 triliun dan kecil sekali untuk jabatan untuk sebuah jabatan presiden dan wakil presiden. Kembali dalam 1 tahun. Ada last statement, Daeng? Ya, saya meyakinkan sekali lagi bahwa DPD dalam posisinya seperti ini akan terus berjuang untuk rakyat. Kita berkomitmen bahwa kalau terjadi amandemen, maka DPD memposisikan diri tidak berada pada posisi yang dikhawatirkan oleh masyarakat tentang adanya penumpang gelap, untuk memuluskan wacana presiden 3 periode. Itu PKS pasti menolak gitu. Yang kedua, wacana tentang perpanjangan masa jabatan 3 tahun atau berapapun, itu juga PKS memposisikan diri, DPD maksud saya memposisikan diri tidak berada pada posisi itu, menolak gitu. Ya, saudara sekalian, kalau DPD semuanya menolak dan solid, nanti kita lihat ya, maka tidak akan pernah terjadi perubahan konstitusi. Karena perubahan konstitusi itu harus dihadiri oleh anggota MPR, dan itu harus terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Jadi walaupun cuma sebiji, harus ada anggota DPD-nya. Karena kalau tidak ada anggota DPD-nya berarti bukan MPR. Jadi mudah-mudahan jaminan ketua kelompok DPD di MPR ini bisa dipegang rekan-rekan DPD, sehingga tidak akan ada perubahan konstitusi yang aneh-aneh. Yaitu yang aneh itu 2, 3 periode dan
perpanjangan masa jabatan. Begitu Daeng ya? Iya, betul. Oke, confirm. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang lebih baik ke depan. Terima kasih Daeng Tamsil Lindrung atas sharingnya. Mudah-mudahan ini kita akan keluarkan insya Allah tapi pada tanggal 17 September. Itu hari ulang tahun Daeng Tamsil Lindrung yang ke-60. Kalau saya nih 50 tahun, saya bilang life begins at 50. Iya, betul. Itu tahun 2020 Daeng. Saya tahun 70. Kalau Daeng life begins at 60. Iya. Terima kasih, senang sekali. Sukses selalu. Amin.